Selamat siang Bapak dan juga semua orang yang menonton video ini. Nama saya Nadine dan hari ini saya akan menjelaskan tentang 6 tokoh yang berasal dari Sumatera Utara. Dan tokoh yang akan saya jelaskan adalah Jenderal Aha Nasution. Nah, seperti inilah tampang dari Jenderal Nasution. Ada 4 aspek dalam kehidupan Jenderal Nasution yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah biodata beliau, pendidikan beliau, jasa dan perjuangan beliau, dan juga kematian beliau. Pertama-tama kita akan mulai dari biodatanya. Jenderal Nasution lahir dengan nama asli Abdul Haris Nasution. Beliau lahir di Desa Kota Nopan, Kota Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan beliau lahir pada tanggal 3 Desember 1918. Orang tua Jenderal Nasution adalah Zahra Lubis yang merupakan ibu dari Jenderal Nasution, dan ayahnya adalah H. Abdul Halim Nasution. Beliau meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto dan meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan dari Jenderal Aha Nasution. Meskipun beliau lahir di sebuah pedesaan, Jenderal Nasution sendiri memiliki pendidikan yang cukup baik. Beliau memulai pendidikannya di Holland Island School atau HIS dan lulus pada tahun 1932. Setelah beliau lulus, beliau melanjutkan pendidikan menengah dan lulus pada tahun 1935. Lalu setelah ia lulus dalam pendidikan menengah, ia melanjutkan pendidikan di Agemini Middlebury School atau AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu, pada tahun 1940, Aha Nasution mendaftar untuk menjadi prajurit di Sekolah Perwira Cadangan. Setelah ia lulus, beliau pun ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya pada tahun 1942. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jasa dan perjuangan dari Jenderal Nasution. Nah, semasa hidupnya, Jenderal Nasution telah membuat banyak perjuangan dan menghasilkan banyak jasa. Dan inilah salah satunya. Yang pertama, Jenderal Nasution mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal TNI. Lalu pada tahun 1946, ia ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 atau Priangan. Lalu pada bulan Mei 1946, ia menjadi Panglima Divisi Siliwangi. Semuanya itu dicapai di tahun yang sama. Yang ketiga, ia menjabat sebagai Panglima Komando Jawa pada masa agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Yang keempat, ia diangkat sebagai Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman, kemudian pindah posisi menjadi Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Lalu pada di akhir tahun 1949, Aha Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Selanjutnya, Jenderal Aha Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pada tanggal 6 September tahun 2000. Diketahui Jenderal Nasution meninggal karena ia sakit. Kebetulan karena umur beliau juga terbilang tua, yaitu umur 81. Setelah ia meninggal, jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah Jenderal Nasution yang paling dikenal oleh rakyat Indonesia, yaitu Jenderal Nasution menjadi target utama G30 SPKI. Diketahui, ia menjadi target utama karena ia mengaku dia tidak suka dengan Partai Komunis Indonesia. Terlebih lagi, Nasution merupakan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang merangkap sebagai Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi saat itu. Diketahui pada saat itu pada malam hari pada tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 diceritakan bahwa udara malam pada saat itu sangat panas. Hal itulah yang membuat Jenderal Nasution tak dapat memejamkan matanya untuk tertidur lelap karena terlalu banyak nyamuk. Disebutkan juga bahwa dini hari, Nasution dan istrinya Yohana Sunarti serta putri bungsu mereka, adik Irma Suryani Nasution, mendadak dikejutkan oleh suara desingan senjata. Karena belum tertidur dan menyadari kedatangan pasukan itu, sang istri yakni Yohana Sunarti dengan sigap langsung menggendong adik Irma yang masih berusia 5 tahun dan meminta Nasution untuk melarikan diri. Akhirnya, Nasution pun berhasil kabur dengan melompat tembok rumahnya dari belakang. Sementara pasukan Cakra Birawa
terus mencari keberadaan Nasution di setiap sudut rumahnya. Mereka memberondong rumah Nasution dengan tembakan. Saat inilah anak bungsu Nasution tertembak di dekapan sang ibu. Meskipun telah kabur, pasukan G30 SPKI tetap menjamah rumah Jenderal Nasution. Mereka pun mendapatkan seseorang yang posturnya mirip dengan Jenderal Nasution, yaitu Pierre Tandean. Ia yang berpangkat sebagai Letnan 1 Zeni. Jadi meskipun Jenderal Nasution berhasil kabur, ia tetap kehilangan putri bungsunya yaitu Ade Irma dan ajudannya Pierre Tandean. Berikut adalah foto keluarga dari Jenderal Aha Nasution dan juga ilustrasi patung pembunuhan Ade Irma yang merupakan anak Aha Nasution. Patung ini dipajangkan di Museum Jenderal Aha Nasution. Sekian presentasi saya tentang kisah Jenderal Aha Nasution. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya harap dari presentasi saya ini dapat memberikan Anda sebuah pelajaran. Saya Nadine, dan saya ucapkan sekian terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman, nama saya Tristan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pahlawan TB Simatupang. Nah, TB Simatupang atau Tahi Bonar Simatupang lahir di Sidikalang pada tanggal 20 Januari. Ayahanda beliau bernama Sultan Mangaraja Soaduan Simatupang dan ibunda beliau bernama Mina Boru Sidahutar. Nah, apa saja jasa-jasa dan perjuangan yang dilakukan oleh beliau di negara kita? Nah, Tahi Bonar Simatupang atau TB Simatupang adalah seorang pahlawan nasional yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Pada akhir revolusi, ia menjadi kepala staf angkatan perang atau disingkat dengan KSAP dan menjadi tokoh pemikir militer Indonesia. Sepanjang hidupnya, TB Simatupang memberi andil besar bagi bangsa Indonesia, khususnya di dunia militer. Bahkan, ia dikenal sebagai salah satu peletak dasar Indonesia. Bahkan, tak heran jika hingga hari ini, atau sampai kapanpun, namanya terus diingat dan dikenang oleh masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Nah, TB Simatupang menempuh pendidikannya di HIS Pematang Siantar dan lulus pada tahun 1934. Setelah lulus, ia melanjutkan sekolahnya di MULP Dr. Nomensen di Tarutung pada 1937. Lalu ke MS di Salembang, Batavia, dan selesai pada 1940. Semasa kecil, Bonar sudah dikenal sebagai siswa yang jenius dan pintar. Bahkan ia pernah beberapa kali harus berdebat dengan gurunya saat di sekolah. Tidak jarang ia menentang gurunya yang dianggap terlalu merendahkan bangsa Indonesia. Nah, TB Simatupang wafat pada tahun 1990. Beliau wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sepanjang hidupnya, ia memberi sumbangsi besar bagi bangsa Indonesia dan atas jasa-jasa tersebut, pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepada TB Simatupang. Nah, apa-apa saja konflik TB Simatupang dengan Soekarno? Jadi, TB Simatupang pernah menemui jalan terjal. Pada tanggal 17 Oktober 1952, terjadi gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran parlemen. Sebab DPRS dianggap terlalu ikut campur urusan internal Angkatan Perang Republik Indonesia atau dapat disingkat dengan APRI. Hal ini berawal ketika Kolonel Bambang Supeno menemui Presiden Soekarno dan meminta agar Kolonel Abdul Haris Nasution dicopot dari jabatannya sebagai KSAD atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Di depan Soekarno, secara terang-terangan, TB Simatupang menyatakan bahwa Presiden telah melakukan kesalahan besar dan sangat mendasar,
Sistem angkatan bersenjata akan terganggu jika Panglima Divisi dapat dicopot, dan seterusnya. Selain itu, beliau juga dengan menyatakan bahwa selama ia menjabat sebagai KSAP, beliau tidak akan memberikan itu terjadi. Berikut gambar TB Simatupang dan Soekarno-Hatta dan anak TB Simatupang. Halo teman-teman semua, hari ini saya Felicia Michelle Dileta Purba dari 10 MB8 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari 6 tokoh yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja 12. Jadi inilah tampang dari Sisingamangaraja 12. Saya akan menjelaskan yang pertama biodata, yang kedua jasa dan perjuangan, dan yang ketiga akhir dari perjalanan hidup Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 atau dengan nama lengkap Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Senambela adalah seorang raja negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia lahir di Bakara, Tapanuli pada tanggal 18 Februari 1845. Sisingamangaraja 12 memiliki orang tua bernama Raja Sohahuaon Sinambela sebagai ayah dan Boru Sitomorang sebagai ibunya. Beliau meninggal di Kabupaten Dairi pada tanggal 17 Juni 1907. Baiklah, lanjut kita akan bahas tentang jasa dan perjuangan Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi parmalim atau pemimpin agama. Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan titisan Batara Guru Dewa Siwa versi Jawa. Sisingamangaraja diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Yang kedua, pasukan dari Sisingamangaraja 12 melakukan perang gerilya serta berhasil menghindari pasukan Belanda. Beliau melakukan kampanye keliling daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Lalu, beliau juga mempersiapkan benteng pertahanan di dataran tinggi Toba dan Silindung dan juga perkampungan. Yang terakhir, Sisingamangaraja 12 bersama putra-putranya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta sisa prajuritnya melakukan perlawanan terakhir di Aik Sibulbulon daerah Dairi. Sebelum kita lanjut, saya ingin menegaskan bahwa Sisingamangaraja 12 tidak memiliki latar belakang pendidikan. Sekarang kita masuk ke akhir hidup dari Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 tewas pada tanggal 17 Juni saat disergap oleh sebuah pasukan khusus Belanda. Penyergapan tersebut dipimpin oleh Hans Christoffel di kawasan sungai Aik Sibulbulon. Sangat disayangkan, kedua putra dan seorang putrinya ikut gugur di tangan Belanda disergap oleh sekelompok pasukan dari Belanda bernama Korps Marseille. Sisingamangaraja 12 dikebumikan pada tanggal 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa yang khas dari Sisingamangaraja 12, yaitu Perang Batak. Latar belakang Perang Batak. Perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut oleh masyarakat terancam karena kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, perang antara rakyat Batak dan Belanda kita sebut dengan Perang Batak. Perang Batak ini terjadi selama 29 tahun. Untuk mengenang jasa-jasa Sisingamangaraja 12 dan sebagai wujud rasa hormat, maka pemerintah Indonesia mengabadikan foto beliau pada uang 1.000 lama.
Demikianlah video pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Halo Bapak Guru dan teman-teman, saya Feby Triana Sidabutar dari kelas 10 MB8 akan menjelaskan salah satu tokoh Sumatera Utara, yaitu Jamin Ginting. Jadi, nama lengkap dari Jamin Ginting adalah Legend TNI Purnawirawan Jamin Ginting. Dan ini adalah gambar atau wajah dari Legend Jamin Ginting. Legend TNI Purnawirawan Jamin Ginting adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Beliau lahir tanggal 12 Januari 1921 di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dan meninggal tanggal 23 Oktober 1974 di Ottawa, Kanada. Legend Jamin Ginting diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014, atau lebih tepatnya 8 tahun yang lalu. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh opsir-opsir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda Tanah Karo guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai seorang komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Kemudian saya akan menjelaskan jasa atau perjuangan Legend Jamin Ginting untuk Indonesia. Yang pertama, Legend Jamin Ginting banyak berkontribusi bagi negara dalam penumpasan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, Legend Jamin Ginting berpartisipasi dalam penumpasan gerakan DI atau TII di Aceh pimpinan Daud Bereh. Yang ketiga, Legend Jamin Ginting pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer II atau Bukit Barisan satuan yang dia pelopori. Yang keempat, Legend Jamin Ginting banyak terlibat di perang-perang besar yang pernah terjadi di Indonesia seperti Medan Area dan banyak perang-perang besar lain. Kemudian, Legend Jamin Ginting pada masa Orde Baru diberi kepercayaan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendidikan dari Legend Jamin Ginting. Legend Jamin Ginting mengikuti pendidikan dasar di Kabanjahe dan pendidikan menengah di Medan. Ia tidak menyelesaikan pendidikan Handel School karena pemerintah Belanda dikalahkan pasukan Jepang pada 1942. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kematian dari Legend Jamin Ginting. Pada masa Orde Baru, Jamin Ginting diberi kepercayaan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Di sana pula, Jamin menutup usianya pada 23 Oktober 1974 saat berusia 53 tahun. Putra Batak ini meninggalkan satu istri dan 5 anak. Sekian penjelasan saya mengenai salah satu tokoh pahlawan dari Sumatera Utara, yaitu Jamin Ginting. Terima kasih telah mendengarkan. Haji Zainul Arifin. Yang pertama saya akan menjelaskan kelahiran, yang kedua pendidikan, yang ketiga jasa Kiai Haji Zainul Arifin, dan yang keempat wafat. Yang pertama kelahiran, K.H. Zainul Arifin lahir pada 2 September 1909 di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yang kedua pendidikan, yaitu di lingkungan rumahnya K.H. Zainul Arifin Pohan menyelesaikan HIS atau Hollands Industry School dan Sekolah Menengah Calon Guru Normal School. Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di madrasah di Surau dan saat menjalani pelatihan seni bela diri pencaksilat. Arifin juga seorang pecinta kesenian yang aktif dalam kegiatan sosial sandiwara, musikal Melayu, Stambul Bangsawan sebagai penyanyi dan pemain biola. Stambul Bangsawan merupakan awal perkembangan seni panggung sandiwara modern Indonesia.
Yang ketiga, jasa KH Zainul Arifin. KH Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah. Hal itu ia lakukan selama era pendudukan militer Jepang. Yang keempat, masa wafat. Di tengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962 saat sholat Idul Adha di barisan terdepan bersama Soekarno, KH Zainul Arifin tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak dalam percobaannya untuk membunuh presiden. KH Zainul Arifin meninggal di Jakarta 2 Maret 1963 pada umur 53 tahun setelah menderita luka bekas tembakan di bahunya selama 10 bulan. Ia diangkat menjadi pahlawan kemerdekaan nasional 4 Maret 1963, Kepres nomor 35 tahun 1993. Sekarang saya akan memberitahu tentang karir politik KH Zainul Arifin. KH Zainul Arifin kembali ke parlemen sebagai wakil partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil partai NU ketika akhirnya partai Kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952. Setahun sesudahnya, Arifin berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil Perdana Menteri atau Waperdam dalam kabinet Ali Sastroamidjojo I yang memerintah 2 tahun penuh dari tahun 1953 sampai 1955. Untuk pertama kalinya dalam sejarah NU, 3 jabatan menteri. Sebelumnya NU selalu hanya mendapat jatah 1 posisi menteri saja. Dijabat tokoh-tokoh NU dengan Zainul Arifin sebagai tokoh NU pertama menjabat sebagai Waperdam. Kabinet itu sendiri sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955, itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Soekarno. Di sana, ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud. Selanjutnya, Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam 3 besar pemenang pemilu 1955, di mana jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya 8 menjadi 45 kursi. Selain menjadi ke parlemen sebagai wakil ketua 1 DPR RI, setelah pemilu 1955, Arifin juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Soekarno lewat dekret 5 Juli 1959 karena dipandang gagal merumuskan UUD baru. Pasca dekret, Indonesia dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan memasuki era demokrasi terpimpin. Pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri presiden yang berkeras untuk menerapkan paham Nasakom atau yang disebut nasionalis, agama, dan komunis, yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin Partai Komunis Indonesia atau PKI berkembang di Indonesia. Selanjutnya, sejak proklamasi kemerdekaan Zainul Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, cikal bakal lembaga legislatif MPR atau DPR. Hingga akhir hayatnya, Arifin aktif di parlemen mewakili Partai Masyumi dan kemudian Partai NU setelah NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Hanya selama 1953 hingga 1955, ketika menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Arifin atau Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Zainul terlibat dalam badan eksekutif. Kabinet di era demokrasi parlementer ini sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Pemilu pertama 1955 mengantarkan Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus wakil ketua DPR sampai kedua lembaga dibubarkan Soekarno melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Memasuki era demokrasi pemimpin itu, Arifin bersedia mengetuai DPR Gotong Royong atau DPR GR sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia atau PKI di parlemen. Halo teman-teman dan Bapak Ibu, Bapak Guru sekalian. Saya Jogi Kaisar Jeremy Salahi dari 10MB8 akan menjelaskan tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu D.I. Panjaitan atau Donald Isaac Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan biografi perjuangan jasa bagi Indonesia, pendidikannya, dan kematiannya. Pertama, saya akan menjelaskan profil dan biografi Donald Isaac Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau yang biasa dikenal sebagai
D.I. Panjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi terkenal di Indonesia. Meskipun ia meninggal pada usia yang cukup muda, yakni 40 tahun. Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli pada 19 Juni 1925. Rumah kediaman D.I. Panjaitan merupakan salah satu bangunan cagar budaya Indonesia. Dalam pembagian administratif Indonesia, rumah kediaman D.I. Panjaitan berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan atau Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan D.I. Panjaitan memulai karir militernya saat ia mengikuti pendidikan di gunung di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan lulus dengan pangkat Soy atau Letnan II. Kemudian ia ditugaskan di Pekanbaru sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Panjaitan bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang nantinya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan perjuangan dan jasa Panjaitan bagi Indonesia. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, sudah meraih kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno, dibantu oleh Hatta, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi TNI. Selanjutnya, ketika menjabat sebagai asisten 4 men atau Pangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan dalam peti-peti bangunan atau bahan bangunan yang dipakai dalam pembangunan gedung CONEVO atau Conference of the New Emerging Force. Senjata-senjata ini diperlukan PKI untuk mengadakan persiapan mempersenjatai angkatan kelimanya. Yang selanjutnya, pendidikan D.I. Panjaitan dimulai dari sekolah dasar atau pendidikan formalnya berasal dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat dari sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam kependudukan Jepang dan D.I. Panjaitan pernah berkuliah di Associate Command and General Staff College Amerika Serikat. Selanjutnya, kematiannya. Aksi Panjaitan atas pembongkaran rahasia penyeludupan senjata api, kemarahan dari PKI membludak. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota Gerakan 30 September atau G30S PKI sedang datang ke rumah Panjaitan. Ketika Panjaitan berusaha untuk melarikan diri, ia tertembak oleh anggota PKI dan meninggal. Mayatnya dibawa ke lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober, mayat Panjaitan diambil dan diamankan secara layak di TMP Kalibata, Jakarta. Sekian hasil presentasi dari Jogi tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera, yaitu D.I. Panjaitan atau Donald Isaac Panjaitan. Terima kasih.